Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pembukaan sudah diikrarkan oleh ketua kelas dan Ustadz Agus, jadi kita langsung masuk saja, maksudnya tanpa basa-basi. Kemarin udah ngomong sambungan pengaruh, sambungan kebaikan keburukan, sambungan batin. Sekarang sambungan amal. Jadi antara kita dan anak, antara kita dengan orang tua itu ada sambungan amal. Apa ini maksud sambungan amal? Begini loh, kita ambil patokan dari ayat Quran dulu. Ya. Ayat Qurannya simpel nih. Jadi yang namanya sambungan amal itu adalah hubungan amal antara kita. Amal itu artinya perbuatan, Pak, ya. Jadi jangan dibilang amal itu sedekah, itu bukan. Amal itu artinya perbuatan bahasa Arab. Ada sambungan perbuatan, sambungan amal kita antara kita dengan anak dan orang tua. Intinya begini, mau ngomong bahwa amal perbuatan manusia itu ada dua. Satu amal yang jelek, ya, dan satu lagi amal yang baik. Itu dulu kan. Artinya kalau ada sambungan amal, gini. Amal baik yang dikerjakan orang tua itu apakah nyambung dengan anak? Ya. Dan amal buruk yang dikerjakan orang tua atau dikerjakan anak apa nyambung dengan orang tua? Nah, kita pakai ketentuan Allah. Sekarang kita masuk ke dalam amal yang buruk dulu ya. Ada ketentuan begini. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu artinya sebenarnya gini, wala taziru dan tidak ditanggung, tidak menanggung. Waziratun itu artinya orang yang berdosa, wizra ukhra dosa orang lain. Jadi maksudnya ini kalimat artinya begini. Dan orang yang berdosa, orang yang punya dosa tidak menanggung dosa orang lain. Paham? Saya punya dosa. Itu maknanya begini, dosa saya itu adalah hasil kejahatan saya sendiri. Nggak bisa dosa orang lain saya tanggung. Nggak bisa. Karena rasa sayang kita pada anak, lalu kita berkata sama Allah, ya Allah, anak saya habis berbuat dosa ini. Jangan diberi dosa dia, distempel dosa. Biar dosanya saya yang tanggung. Nah, nggak bisa itu. Ya paham ya? Itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Begitu pula anak. Anak berbuat dosa, kan sering kita beranggapan orang tuanya kena dosa. Iya kan? Orang tuanya kena dosa itu. Artinya orang tuanya kena dosa, artinya orang tua punya dosa yang sama gitu loh. Itu enggak juga berdasarkan ayat ini. Itu kejadian di dunia. Ya, lagi kita buka dulu ayatnya. Kita buka surat Fatir ayat 18, surat 35 ayat 18. Ya, cuman mohon jangan langsung lihat ke terjemahannya gitu. Saya mau bahas kata per kata daripada ayat ini. Ya, jadi lihat di Al-Qur'annya, lihat di bahasa Arabnya itu. Ya, kita lihat pelan-pelan. Ini kejadian di dunia. Saya sampai titik dulu ya, sampai titik langsung. Perhatikan yang saya bicarakan. Ayat 18 surat 35. Udah ya, ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala dan tidaklah taziru menanggung. Gitu ya. Waziratun orang yang berdosa. Waziratun artinya orang yang berdosa tapi enggak kelihatan dosanya banyak apa enggak. Oke? Jadi wala taziru waziratun artinya tidaklah orang yang berdosa itu menanggung. Terus ada lagi wizra ukhra. Wizra itu artinya dosa, ukhra itu artinya lain, orang lain. Jadi orang yang berdosa tidak disetel oleh Allah untuk menanggung dosa orang lain. Ya dosanya sendiri adalah hasil kejahatannya sendiri. Ya. Itu kejadian di dunia. Kejadian di akhirat kemudian diteruskan ini. Wa in tad'u dan jika memanggil ya musqalatun
Muskulatur itu orang yang berat. Berat apanya? Berat dosanya. Dan jika orang yang banyak dosanya memanggil, ya, memanggil terus apa? Ilah himliha, memanggil orang lain untuk menanggung, memikul dosanya, ya, ilah himliha, la yuhmal minhu syai'un, tidak akan orang yang dipanggil itu mau menanggungnya sedikit pun, nggak mau. Ku banyak dosa nih, sini, ya, pikul. Kata Al-Quran, nggak akan pernah bisa orang mau nerima mikul tuh. Nah, walau kana dza qurba, walaupun yang dipanggil itu anaknya, istrinya, orang tuanya. Paham di sini? Jadi sambungan orang tua ke anak, anak ke orang tua dalam hal amal buruk tidak akan saling menanggung. Oke? Itu hukum Allah itu, hukum Allah. Dihafalkan, wala taziru waziratu wisra ukhra. Cuman ada sambungan di mana orang tua itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa anaknya. Ini mesti jelas dulu. Hukum asalnya anak berdosa, kita nggak kena. Tapi kemudian taksisnya adalah kalau anak berdosa, orang tua itu bisa dapat dosa yang sama akibat tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, anak berzinah, ya, anak berzinah. Berarti anak itu luput dari pendidikan kita, luput dari pengawasan kita gitu. Maka kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa anakmu berzinah, kamu diam aja? Itu dia, sambungannya di situ. Paham ya? Dosanya nggak tahu, itu Allah yang hitung. Nah, jadi bisa terjadi anak berbuat dosa, orang tua juga kena dimintai pertanggungjawaban. Orang lain enggak. Ini karena ada sambungan nasab kan antara kita dengan anak gitu. Tidak, anak udah balik, anak nggak sholat, yang dosa siapa? Anak. Tapi kita juga gara-gara ada dosanya anak itu, di atas itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anakmu sampai ada dosa begini? Nah, di situ ada peluang kita juga kena dosa. Dosanya orang tua itu karena tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya iya. Bukan karena dosanya anak kan? Ya iya dong. Enggak, sababiahnya ya akhirnya karena anak ada dosa. Makanya kemudian dia disoal, ditanya jawab oleh Allah mengenai dosa anak ini. Itu sambungannya di situ. Tapi dosanya tidak bisa dioper. Nggak bisa ditanggung. Oke? Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah bisa menjawab pertanyaan Allah itu, misalnya, kenapa anaknya tidak sholat, kamu diam saja? Saya sudah kasih tahu. Bukan itu, Pak. Justru pertanggungjawaban itu artinya orang tuanya jadi sudah status salah. Oh, statusnya salah. Iya, karena terjadi dosa, orang tuanya statusnya salah. Itu yang dimaksud pertanggungjawaban itu. Nah, paham ya? Di sini. Jadi bukan berarti ayat ini kemudian batal. Tetap dosa masing-masing. Ya. Jadi masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Kecuali hubungan nasab. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, ini mulai. Ini umum. Nanti ada lagi hadisnya bahwa setiap bapak akan ditanya tentang keluarganya, khususnya tentang anaknya. Mulai dari situ, baru ketahuan sambungan amalnya di situ. Jadi hati-hati. Jadi semacam ada kayak itu. Malah ada hadis yang lebih menekankan lagi. Falyattaqillah, bertakwalah pada Allah. Wala tu'su mautakum, dan jangan kamu sakiti orang mati di antara kamu. Itu Rasulullah menerangkan. Kan sahabat tanya, kok bisa kita nyakitin orang mati?
Orang tua udah mati, kita berbuat maksiat, orang tua langsung kena juga. Sakit dia. Kenapa sakit? Dia langsung jadi tertuduh bahwa dia tidak bisa mendidik, bahwa anaknya bukan anak soleh gitu. Ini hati-hati jadinya. Jadi perlunya menjaga supaya misi kita membawa anak-anak turunannya ke surga itu seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum naron, seperti itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya begitu, seperti itu. Mas'ulun itu kan masalah, ditanya. Mas'ulun itu artinya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Untuk di akhirat, tetapi di dunia nafsi-nafsi. Ya kan udah dicatat. Dicatat kan. Bahwa si X, saya Wahyu, anak saya Dimas, nauzubillah min dzalik, berbuat salah gitu ya. Yang menurut syariat salah. Dia dibebani dosa. Dosanya nggak bisa saya, ya Allah, dosanya buat saya aja, saya yang tanggung di akhirat, enggak, jangan gitu. Tapi saya akan ditanya, kenapa Dimas sampai begitu? Itu karena Dimas anak saya. Tapi kalau anaknya Pak Luli, kan saya nggak ditanya, orang lain sih. Nah itu kekhususan dari hubungan nasab seperti itu, kekhususan antara orang tua dan anak seperti itu. Makanya risikonya punya anak kayak gitu. Tapi ini tantangan buat kita. Jadi menjaga titipan Allah itu segimana kita gitu. Segimana. Nah, mulai sekarang kalau udah tahu hukumnya begini, ya kita tahu bahwa kita ini ternyata berisiko, Pak. Berisiko. Wa ja'alna lil muttaqina imama itu kan doa bukan sembarangan. Jadikan aku imam bagi orang yang bertakwa. Jadi kita mestinya mau nyapu ruangan kotor harus bersih dulu. Ya. Dosa ini kan hukuman ya tadi. Dosa stempel, Pak. Hah? Stempel. Hukuman adalah nanti pelaksanaan dosa. Kita tadi kan ayat tadi kan tidak ada orang yang memikul dosa. Iya. Jadi, Stempel. 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 Oke. Bahwa- Katakan stempelnya adalah lo masuk penjara Cipinang, Iya. ya kan? Iya. Saya nggak mau mikul Cipinang ya. Heeh. Oke. Akan tetapi tadi ada sambungan amal. Heeh. Seorang tua adalah mempertanggungjawabkan. Artinya bukan sama-sama Cipinang yang kita pikul yang Bukan. bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Iya. Ya udah. Tapi dia diminta pertanggungjawaban karena dia salah. Ya, paham. Salah mendidik, salah mengarahkan dia kan. Itu maka risiko orang yang punya anak itu. Anak bukannya anak bukannya bebas, ya dipikul Cipinang, dipikul bapak gue ini. Oh, nggak bisa. Bukan gitu, bukan. Ya. Oke. Jelas sambungannya di situ. Jadi jangan dengan enteng mengatakan ya orang masing-masing tadi di hadapan Allah. Enggak, ternyata enggak. Begitu juga dengan maaf kata nih, kalau bapak kita tuh nggak soleh, mbah kita nggak soleh, ya kan? Ya kan? Gitu. Sehingga kitanya jadi kecipratan nggak soleh misalnya. Ya udah sambungan terus ya ke bawah. Itulah sebabnya makanya ditetapkan oleh Allah pezina hanya jatahnya pezina. Itu seperti itu, Pak. Karena kemungkinan besar kalau anak lahir dari perzinahan, dia akan membawa sifat ayah ibunya. Coba tuh. Jadi manusia nggak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Allah yang yuzaki mayasya. Allah yang membersihkan diri sendiri. Ya, kita lihat di ayat ini menceritakan setiap orang yang berdosa adalah hasil dari dirinya sendiri. Bukan anak kita berbuat dosa lalu kita ditambahin dosa sama Allah. Enggak. Tapi kita ada beban rupanya gara-gara dosa anak lalu kita dimintai pertanggungjawaban. Artinya kita salah udah itu. Iya kan? Kalau nggak salah ngapain diminta pertanggungjawaban, nggak usah ditanya gitu. Salah lo, sini dulu. Iya nggak? Jawabannya sampai berapa? Maksud Bapak? Usia. Ya ketika anak mulai balik, udah mukallaf, udah mulai dihitung. Sampai pertanggungjawaban tuanya.
sampai dia masih bujangan atau kalau dia udah nikah. Oh terus Pak, Terus Pak. sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Kan ada mungkin kalau udah nikah udah bukan tanggung jawab kita. Makanya sambungan kan Pak Karim. Dari akil balik udah terus sampai dia punya anak lagi ya tetap sambungan kok. Dimintakan pertanggungjawab berarti kita akan disidik sama Allah. Nah, lidik sidik. Belum tentu cap dosanya sama. Itu urusan Allah. Itu nggak bisa saya jelaskan, bukan wilayah saya Pak. Jadi bukan mikul Cipinang tadi. Kalau Bukan contoh mikul. saya. Paham. Tetap berlaku nih ayat ini. Sangat berlaku. Gak berlawanan. Nggak berlawanan. Iya. Kurang dua orang belum atau sama saya. Ini kata sambil lihat lah. Maaf. Udah. 8 halaman, udah. Oke, lihat hadis nomor pertama dulu. Ini hadis nomor pertama menunjukkan dan mendukung sekali, ya artinya menjelaskan ayat yang tadi. Dari Sulaiman bin Amr bin Ahwashi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah. Ketahuilah itu artinya kita dikasih ilmu sama Rasulullah. Ala la yajni janin, bahwa seorang pelaku kejahatan tidak memperoleh balasan, ya, kecuali ila ala nafsi, dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi pelaku kejahatan, pelaku kriminal dapat dosa adalah hasil dari dirinya sendiri berbuat kriminal, ya. Lalu orang tua tidak bisa menanggung hukuman akibat kejahatan anaknya, dan seorang anak tidak menanggung hukuman akibat kejahatan orang tuanya. Jelas ya? Udah clear dong? Ya vonisnya nggak pindah gitu kan? Iya clear kan? Clear tapi bisa bukan pindah. Kebanyakan orang menyangka dapat dosa yang sama. Anak berzina dapat dosa 10, maka 10-nya juga untuk orang tua. Nggak gitu kan? Nggak Ya makanya. Vonisnya nggak sama. Iya, artinya bukan pindah kan? Bisa saja dikasih sama-sama bareng, atau pindah, gitu ya? Nggak bisa, ini nggak bisa. Nggak bisa ya, dengan hadis dan ayat ini nggak bisa. Tapi lihat hadis nomor 2. Lihat hadis nomor 2. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap kali terjadi pembunuhan terhadap diri seseorang secara zalim, maka putra Adam yang pertama ikut bertanggung jawab terhadap darahnya, karena dialah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Nah loh, mulai nih. Pertama kali belum ada kejahatan, tiba-tiba ada pembunuhan dari Qabil ke Habil. Kruk. Yang nyaksin ada nggak? Ada yang nyaksin nggak waktu itu? Allah, nggak ada. Ada yang nyaksin. Allah, manusia belum ada. Bahkan Nabi Adam sebagai bapaknya nggak tahu kan? Tapi Allah tetapkan hukum. Karena dia pertama kali seolah-olah dia mencontohkan kepada manusia sampai akhir zaman. Sehingga kalau ada sekarang yang bunuh orang, dia ditanya antara Allah, kenapa dulu kamu membunuh? Kan kamu kasih contoh. Coba tuh Pak. Bapak kita ini Qabil bapak kita ini. Sambungannya jauh sama kita. Oh kita bukan Bani Adam sebenarnya, kita adalah keturunan dari yang diangkut dengan Nuh. Ya kan? Tapi dia ikut bertanggung jawab. Pembunuhannya nggak tahu dilakukan oleh cucunya yang mana. Membunuh oleh Hitler kepada orang Yahudi 2 juta orang segala macam itu. Dia bertanggung jawab. Dimintai pertanggungjawaban. Saya sudah hitung sampai hari kiamat kata Allah. Ternyata ada 800 miliar pembunuhan. Ini kamu harus bertanggung jawab. Menurut Bapak Allah adil tidak? Adil. Udah cukup. Udah masuk wilayah sana udah susah kita. Mahkamah Agung alaihissallahu bi'akamil hakimin. Allah hakim yang sebijaksana-bijaksananya. Enggak usah dibahas ya. Itu dulu. Itu umum. Sekarang yang khusus lagi. Ada kaidah yang kaidah umum, hadis nomor 7. Hadis nomor 7, lihat. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW dia bersabda, kullukum ra'in,
Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lihat baik-baik. War rajulu ra'in, dan setiap laki-laki adalah pemimpin ala ahli, terhadap keluarganya. Terus ala ahli baitihi, maaf, terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh keluarganya. Soal ini mulai taksis namanya. Tadinya umum bahwa setiap orang dosanya, tapi ternyata ada langkah Allah untuk meneliti orang, yaitu ini anak bisa begini, kenapa nih? Siapa nih bapaknya? Dicari bapaknya. Oh, Anda bapaknya. Saya tanya Anda salah nih, karena anak Anda dosa, Anda yang salah. Oke? Itu namanya penelitian yang sangat teliti. Ya bisa kita gugat lagi, ya Allah, saya kan nggak tahu menau. Itu namanya cuci tangan. Ya, oke? Lihat lagi yang paling khusus lagi. Hadis nomor 12. Sesungguhnya Allah akan bertanya pada setiap pemimpin tentang sesuatu yang dipimpinnya, apakah dia tunaikan atau dia lalaikan. Lihat, hatta yas'alar rajula an ahli baiti, sampai seorang ditanya pula tentang keluarganya. Pak, daripada ini mending kita yang bebas hisap aja dah. Makanya benerin keluarga kita, benerin. Jangan dimaki-maki Pak anak, Pak. Istri jangan dimaki-maki. Ntar dia ngelaknat kita. Dia dosa gak? Dosa dia. Tapi gara-gara apa? Gara-gara kita. Makanya jangan sampai istri sama anak benci sama kita, atau paling takut karena kita galak. Bahaya. Udah jelas sampai sini. Itu namanya sambungan amal. Apa yang dilakukan anak, kalau dia buruk, langsung orang tua ke stempel juga. Ini nggak bisa didik, ini nggak bisa mengarahkan, ini nggak bisa. Karena waktu sambungan pengaruh, jelas setiap yang lahir pasti fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian mewarnai hidup dia, mewarnai akidah dia. Jadi orang tuanya udah tertuduh duluan, Pak. Sampai sini paham ya? Oke? Sini ada kata-kata tunai dan lalai. Iya. Kalau misalnya orang tua udah tunaikan, sedangkan hidayah adalah Allah yang memberi. Iya. Kita sukanya. Iya. Di sini Allah hakimnya. Keputusan. Kita nggak bisa kemudian, ya, karena ini tidak debatable. Ini nggak bisa didebat ini. Nanti bisa aja ada dialog memang. Ada dialog. Bapak yang nanti ada hadis-hadis nanti. Waktu kita ngomong sambungan akhirat, anak protes atau seorang bapak protes gitu. Ya bukan begitu ya Allah gini. Tergantung Allah. Lalu bapak baca kitab Al-Ihya Ulumuddin bagian Yaumil Akhir. Itu ada dua orang yang dari neraka diambil sama Allah. Loh, ditanya sama Allah, kamu gimana di neraka? Ya gak enak ya Allah. 2000-an tahun saya di sini gitu. Oke, kalau gak enak, saya perintahkan kamu berdua kembali ke neraka. Yang satu lari ke neraka cepet-cepet. Yang satu lagi diem aja durang gitu. Ke surga, ngadep ke surga gitu, diem aja. Akhirnya Allah dipanggil lagi dua-duanya. Kamu kenapa kok saya perintah balik ke neraka langsung lari? Ya Allah, saya kapok dulu di dunia, saya itu nggak taat kalau diperintah. Sekarang saya mau taat aja deh, taat dia langsung ke neraka. Yang satu lagi, loh kamu kenapa diem aja? Saya pikir saya bersangka baik bahwa engkau akan masukkan saya ke surga. Ya saya diem aja gitu. Ya udah, dua-duanya saya masukin surga sekarang gitu. Itu keputusan kalau buat kita kira adil apa enggak? Nggak tahu deh. Jadi maksudnya jangan gugat apa yang Allah akan timpakan pada kita. Ya nurut aja Pak, udah. Nabi itu ngomong begini sambil senyum. Ada dua nanti orang ahli neraka yang akan dipanggil sama Allah, ditaruh gitu. Yang satu tuh rupanya udah kapok di dunia itu, dia ingkar terus.
Begitu disuruh balik ke neraka, dia langsung cepet-cepet, saya balik gitu. Kan ya Allah Maha tahu. Allah panggil lagi, kenapa kamu kok begitu amat semangat ke neraka padahal gitu. Udah kapok. Saya udah kapok. Dulu saya di dunia itu nggak pernah nurut, sekarang saya nurut. Allah tersenyum, Allah bilang masuk surga. Nah, kamu kenapa diam aja? Ya, saya sih bersangka baik aja gitu. Nah, karena kamu husnuzon sama saya, kamu masuk surga juga. Ahli neraka. Jadi ini saya dakwahkan supaya Bapak kalau nanti di neraka, ya begitu aja. Kalau dipanggil mau. Dua-dua sikap yang benar Iya, ini. sikap. Husnuzon sama taat. Sampai begitu, Pak. Ya. Itu tadi soal dosa. Saya kira udah nggak ada yang nanya ya. Pak Tom mau nambahkan nggak ya? Ya, Yang soal dosa mau nambahkan lagi nggak? Cukup ya. Sekarang soal pahala. Soal pahala. Kalau pahala bukan wala taziru yang tadi, tapi wa alaisa lil insani illa masa'a. Ya, coba buka dulu Al-Qur'annya, surat An-Najm. An-Najm ayat 38 dan 39. Surat 53. Al-Mu'minun An-Najm surat 53. 53 kira 23 Surat 53. Ayat 38 sampai ayat 41. Oke. Oke, bisa dimulai? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala taziru wa ajratu bisra ukhra. Seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jelas ini udah ya. Yang kedua, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya sendiri. Orang dapat pahala itu dari dirinya sendiri. Dia berbuat baik. Nggak bisa pahala dioper. Ya misalnya ginilah. Ya Allah, anak saya kan nggak sholat lohor ini. Saya sholat 2 kali ya. Ntar pahalanya ini saya oper ke anak saya. Nggak boleh. Orang kerja di PT, di perusahaan, dia yang dapat gaji. Saya kerja di PT, Pak Agus datang ke kantor saya mau ambil gajinya itu. Mana boleh. Paham? Jelas kan? Jadi Allah fair kan? Setiap orang akan dapat pahala dengan apa yang dia perbuat. Ya kan? Dah. Tapi ada tapinya lagi. Ternyata Allah Maha baik. Allah Maha pemurah. Oke? Kalau ada anak berbuat baik, ya, anak berbuat baik nih, beramal soleh gitu, orang tuanya bisa kecipratan pahalanya. Bukan oper pahala loh, kecipratan. Anaknya Pak Sugeng, ya, misalnya dia sedekah gitu, maka Pak Sugeng juga mendapatkan hadiah dari Allah lantaran anaknya berbuat baik. Nah ini paham ya, ini dulu. Kenapa begitu? Karena anak dinilai sama dengan jariah, sedekah, dan sama dengan ilmu. Anak adalah hasil usaha kita. Anak adalah hasil usaha kita. Jadi payah. Dia disamakan dengan mal, harta kita, disamakan dengan ilmu. Jadi ilmu sama harta diarahkan di jalan Allah, dimanfaatkan, akan mendapat hasil jariah pada kita. Anak juga begitu. Anak dia bergerak ke arah kebaikan, hasilnya kita yang ngumut juga. Dia dapat pahala sendiri, kita dapat pahala juga. Itu murahnya Allah. Anak hasil usaha kita. Itu udah di nas itu, ya. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Ya.
Dan sesungguhnya anaknya adalah termasuk hasil usahanya. Wa inna waladahu min kasbihi. Jangan cuman memaknai hadis ini bahwa harta anak boleh kita makan. Bukan itu. Intinya bukan itu sebenarnya. Intinya anak ini disamakan dengan kita punya aset gitu loh. Jadi kemana dia bergerak, kita ada manfaat buat kita. Jadi sama dengan duit kita anak ini, duit kita sama ilmu kita. Anak tuh itu seperti itu. Kemana dia bergerak, dia baik, kita akan dapat dari Allah. Nggak bisa kita hitung, ya. Mau sama pahalanya sama anak itu sama bukan, nggak bisa kita hitung, nggak bisa gitu. Nggak ngoper-ngoper. Jadi kita digaji karena kita menunaikan dengan baik amanat itu gitu loh. Jadi nggak usah diminta pertanggungjawaban lagi. Nih anak begini, orang tuanya gue kasih. Anak gini, orang tuanya gue kasih, gitu. Karena orang tua menjalankan amanah kan. Ya. Ya kalau ngoper-ngoper ke orang tuanya, gue nggak sholat, anak gue udah sholat. Nah ya itu dia, makanya susah kan. Susah contohnya gitu. Nah ini berlaku kalau anak itu memang udah mukallaf, tapi berlaku juga kalau anak belum balik. Setiap dia berbuat sesuatu yang pahalanya ada, pahalanya langsung buat orang tuanya. Nah ini lain Pak, ini dioper nih. Kalau ini dioper nih. Jadi ketentuan dalam Islam, kalau anak belum balik, anak belum mukallaf, umur 7, umur 6 dia belum mimpi nih. Ya, kalau perempuan belum haid. Tapi dia sholatnya khusyuk, dia haji, dia puasa gitu. Pahalanya bukan disimpan buat dia, langsung buat orang tuanya. Itu ngoper tuh. Ngoper itu. Tapi bukan anak itu yang ngoper, Allah yang ngoper. Iya, of course. Iya dong kan. Sebab nanti kalau kita bisa ngoper, ya itu tadi nanti ada kirim Fatihah. Ya kan, itu kirim pahala kan. Ya kan? Rahmatnya Allah di situ ya. Ayo kita lihat dulu hadis nomor ini. Kalau giliran baik, oper habis ya sama Allah. Oper habis. Kalau giliran buruk tadi, dosa, Hah? bertanggung Contohnya jawab. ya. Iya, iya. Tapi ini oper ini hanya untuk anak sebelum balik, Pak. Masih belum Nah, kalau udah balik nanti berlaku yang tadi. Berlaku bahwa setiap dia berbuat kebaikan, kita kecipratan. Nggak tahu jumlahnya soalnya. Tapi kalau yang ini yang sebelum balik, kalau si anak naik haji misalnya gitu, pahala hajinya anak buat orang tua. Dan anaknya itu belum lepas kewajibannya. Kalau dia udah balik, dia wajib naik haji lagi. Dia nggak dapat pahala juga anaknya. Wallahu a'lam, karena Rasulullah bilang sah hajinya, pahalanya untukmu. Ya, makanya hadisnya hadis nomor 10, lihat. Kata ada seorang perempuan mengangkat anak laki-lakinya kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah sah haji anak ini? Beliau menjawab, ya, na'am. Walaki ajr. Ya, dan bagimu pahalanya. Lah, ini ngomong pahala ajrun, ngomong pahala loh. Sah hajinya karena syariatnya sah, dia itu tawaf ikut apa gitu sah gitu. Tapi bagimu pahalanya. Oke. Jangan kata-kata mengangkat tadi anak kecil ceritanya. Anak kecil Pak, belum balik. Berarti bikin anak lagi. Hah? Bikin anak lagi. Ya lo karena lo belum jima-jima. Dari mulai bab jima dia belum jima, makanya bikin anak. Termasuk dikiaskan dengan perbuatan anak yang lain, perbuatan baik anak ini. Pasti dengan anak umur 7 tahun udah azan di masjid segala macam itu. Orang tuanya kipas-kipas. Pahalanya buat gue. Tabungan. Paham ya? Tapi kan sulit punya anak seperti itu. Iya enggak? Ya, anaknya Pak Rijal yang sekarang di Bandung. Dulu kan azan waktu kecil. Kita bilang sama bapaknya, anak lo soleh. Ya emang anak soleh, nggak ada bapak soleh gitu kan. Tapi dia dapat pahalanya. Tapi saya belum paham kan. Ya. Kenapa hanya sebelum balik? Ya ini hadisnya. Makanya ditentukan judulnya sebelum balik karena anaknya diangkat. Tadi kan Bapak udah jelasin sendiri. Dia belum boleh buka rekening.
Kalau dia mau nabung, belum ada rekeningnya, masuk ke rekening bapaknya. Belum ada hitungan. Nah, gini aja deh. Jawaban untuk Bapak, lihat hadis nomor 16. Berapa? 16. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pena diangkat dari 3 perkara. Artinya tidak dicatat pahala dan dosa. Dari orang yang tidur hingga dia terjaga, dari anak kecil hingga dia dewasa. Anak kecil yang belum balik, nggak dicatat pahala sama dosanya. Pena diangkat, nggak dicatat, sehingga pahalanya kalau ada untuk orang tuanya. Ya, orang lain pembukaan. Dari anak kecil hingga dewasa. Iya, hingga dia balik. Paham ya? Tapi anak kecil nggak akan disebut dosa karena pena diangkat, ya kan? Tapi kalau dia berbuat baik seperti naik haji tadi, ya kan? Allah nggak menyia-nyiakan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, ada nilainya. Buat siapa nilainya? Ya buat yang nganter haji, yang berangkat haji siapa? Ya orang tuanya. Gitu. Kenapa saya bertanya tadi? Bukan saya nggak menerima tadi. Diangkat ya anak kecil. Gitu, kan? Sebab kita ini berbuat baik udah besar-besar, ya kan, atau udah dewasa. Kita ingat waktu diajarin ibu kita. Iya. Keterusan ajaran beliau. Iya. Dulu ibu kita atau mama kita bilang begini, bapak saya bilang begini. Jadi dia konsisten sama perlakuan yang baik yang ditanamkan sama orang tuanya. Iya, terus? Ya. Kok berhenti di sini gitu, sedangkan dia nih mengamalkan hal yang tadi ditanam sama ibu bapaknya sampai dia dewasa dan berumur. Gitu. Terus? Ya, kok di sini berhenti pahalanya? Sudah akhirnya dia beramal juga. Iya, nanti untuk orang yang udah balik kan saya udah bilang tadi, Allah akan menyipratkan juga kebaikan itu. Tapi nggak disebut pahala gitu. Karena ada kaidah tadi di An-Najm wa alaysa lil insani, ya kan? Bila masa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia perbuat sendiri, kecuali hubungan nasab. Kalau dia balik, setiap anak yang udah balik nih, rehan segala macam berbuat baik, orang tua dapat jaza. Tapi nggak disebut pahala, oper pahala atau apa. Kalau balik, baru benar-benar disebut pahala, bagimu pahalanya, kan gitu. Itu saya contohkan seperti itu, Pak Tom. Jadi menurut saya clear, nggak ada problem. Gitu. Nah, kita kan nggak tahu itu kan balik ini pahala atau bukan, apa kita nambah derajat gitu. Jasa baiknya masih berjalan ya tadi ya. Pahala itu. Iya, Itu justifikasi sendiri aja. Ujung-ujungnya pahala juga. Iya, karena kita nggak berani juga. Kebaikan hasanah itu kan belum tentu pahala. Bisa rahmat Allah berupa kesehatan kita, apa-apa. Dari akhiratnya berupa kedudukan di mana di surga, kita nggak tahu. Pahala itu kan coba, pahala sama dengan dosa, sebenarnya kasih stempel aja, gitu. Kenapa saya berulang bertanya begini tadi? Hal-hal yang baik banyak sekali yang saya ambil waktu kecil. Iya. Diajarkan orang tua. Gitu. Ya. Nah itu makanya tadi kan disejajarkan anak itu jariah, hasil usaha orang tua kan. Ya sama kan Pak Tom bilang, saya ingat ibu saya ngarahkan begini. Dia usahakan, ibu bapak usahakan mengarahkan Pak Tom. Oleh sebab itu ketika Pak Tom melakukan apa yang dia arahkan, dia dapat kecipratan kan? Dapat dong, karena dia sejajarkan dengan harta, dengan yang kita sedekahkan, dan dengan ilmu yang kita ajarkan. Ketika dipakai, dimanfaatkan, ya dia dapat langsung. Istilahnya multi level lah. Jadi Pak Tom sekarang adalah downline-nya dari orang tua. Pak Tom ambil untung banyak, ya dia tinggal manen. Tapi kita nggak tahu mekanisme manennya, jumlahnya berapa nggak tahu, bentuknya apa gitu. Tapi yang jelas dapat. Nah, tapi dapatnya ini kalau dia anak belum balik, bentuknya pahala langsung ke orang tua. Maksudnya itu kalau yang namanya belum balik, benar-benar kalau 1 liter gitu. Ya. Iya. Ya. Karena mungkin dia murni si innocent banget ya. Itu tadi dibilang Rafi al-Kalami
Ya diangkat. Jadi nggak dicatat dulu anak kecil pahala dan dosanya. Ya. Artinya gini, maha adil Allah. Anak kecil yang belum balik berbuat baik, beribadah khusyuk, naik haji itu, pahala langsung kasih orang tua. Dia berbuat dosa, dosa bukan buat orang tua. Karena anak kecil diangkat, gak dicatat dosanya. Ya itu aduh maha adil Allah. Ya, saya anak kecil membunuh gitu ya, enggak catat orang tua. Oh ini buat orang tua dosanya enggak. Karena Rafi al-Kalam diangkat oleh Allah. Jadi maha adil Allah. Oke? Ya, jadi sambungan amal. Sambungan amal. Bahkan sampai-sampai begini. Kalau anak udah besar, kemudian dalam Islam kan udah jelas ketentuannya nih, bahwa setiap orang dapat pahala hasil perbuatannya sendiri. Tapi ada taksis dari Rasulullah, orang yang udah besar menghajikan bapaknya yang masih hidup loh ya, masih hidup nih. Maka bapaknya gugur kewajiban hajinya, mabrur bapaknya, padahal yang melaksanakan anaknya. Itu namanya sambungan amal. Ini bapaknya masih hidup, tapi dia lumpuh. Seorang anak bertanya sama Rasulullah, dia nggak bisa jalan nih, boleh nggak saya hajikan? Badalkan. Jadi bapaknya sah berhaji, padahal yang melakukan siapa? Anaknya. Itu sambungan amal. Nah, apakah anaknya dapat pahala? Wallahu a'lam bishawab. Karena kemabrurannya sudah diambil sama bapaknya. Pahala haji. Itu urusan Allah. Nah, itu sambungan. Padahal ayat itu bilang tadi apa? Setiap orang nggak dapat pahala kecuali yang dilakukan sendiri. Tapi taksisnya ada. Hadis nomor 8. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang perempuan dari kabilah Khos'am bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, tapi dia sudah tua dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Jawab Rasulullah, "Ya, berhajilah untuk ayahmu." Bapak, mau diatur gimana lagi nih? Apa mau kita bantah lagi? Oh, pahalanya buat anaknya. Karena ini menunjukkan Rasulullah mau mengatakan bahwa bapaknya gugurnya hajinya gugur wajibnya setelah dilakukan oleh anaknya. Berarti bapaknya mabrur, dapat pahala, anaknya nggak tahu deh. Urusan Allah. Paham? Ini namanya sambungan amal. Tugas satu lagi mengadain Nah, saya belum. ya. Ibu saya udah. Namanya sambungan amal, Pak. Syaratnya ya dari anak ke orang tua nih, anak udah haji dulu. Iya. Nah, karena ini dikias dengan sebuah hadis Rasulullah waktu berhaji, ada orang bilang labaik an syubrumah. Aku penuhi panggilan ini Allah, kan biasanya labaik Allahumma labaik, artinya aku penuhi panggilan ini labaik an syubrumah. Dipenuhi panggilanmu dari syubrumah. Rasulullah tanya, siapa syubrumah? Itu temanku yang gak bisa haji, aku menggantikan dia gitu. Kata Rasulullah, kamu dulu haji, baru hajimu ntar tahun depan buat syubrumah. Jadi syaratnya itu, kalau kita mau menghajikan orang tua yang udah gak mampu lagi ke sana, kita haji dulu baru bisa badal. Tapi yang jelas itu perbuatan itu harusnya kita yang haji, betul. Kita dapat gelar haji 2 kali nih, haji. Ternyata Rasulullah bilang, hajikan ayahmu. Orang tua yang nanti gugur kewajibannya dan dia yang mabrur, dapat pahalanya lengkap. Kita hanya pelaksana aja, menggantikan. Nah, itu sambungan amal. Hanya boleh dari anak ke orang tua. Jangan tiba-tiba bede gantiin bapaknya Pak Tom, nggak bisa. Ya, fungsi Pak Tom ke ayah sendiri gitu. Karena ada hadis ini. Orang tuanya udah meninggal gimana? Ntar dulu, ini masih hidup dulu. Lu pulang. Siap ya? Oke ya. Ini paham ya? Namanya sambungan amal baik ya. Ya. Jadi itulah
gunanya. Lihat lagi hadis nomor 3 dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat melaksanakan haji Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berkata, "Labaik an Subrumah." Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa Subrumah itu?" Laki itu berkata, "Dia saudaraku." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu sudah pernah haji?" "Belum," jawabnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Berhajilah untuk dirimu, huja an nafsika, summa huja an Subrumah." Berhajilah untuk dirimu dulu, lalu berhajilah untuk Subrumah. Ini syaratnya. Oke ya. Udah jelas ya? Itu untuk yang masih hidup. Bisa nyambung Pak Tom. Oh saudara ini kan? Iya saudaranya. Hah? Tadi kan ada obat gitu. Ya itu dia. Ini cuma syarat aja kalau mau menghajikan orang lain. Oh. Disuruh Rasulullah berhaji. Haji dulu. Haji dulu itu. Jangan ambil soal saudaranya. Nggak ngerti lo. Udah ya. Itu dari orang hidup, artinya udah jelas nih, jadi sah nih menurut agama. Karena dari anak yang masih hidup ke orang tua yang udah meninggal gitu. Patokannya gimana? Hadis nomor 14. Nomor 14, lihat baik-baik. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da maut." Lihat ya, ba'da mautihi. Sesungguhnya salah satu amal perbuatan dan kebajikan-kebajikan seorang mukmin yang akan menemui setelah kematiannya adalah satu, ilmu yang diajarkan disebarkan, bakal datang dia di kuburan. Kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Maksudnya perbuatan anak soleh itu akan diterima sama dia di kuburan. Dia berbuat baik, dapat. Dia berbuat dosa, dapat. Tadi kan ada walakuzu mau takum. Hati-hati Pak, yang orang tuanya udah meninggal. Jangan sekali-kali berbuat melenceng, orang tua kita disiksa. Paham ya? Terus ketiga, mushaf Quran yang diwariskannya. Beli Quran yang 50.000, 10 biji, ditaruh di pesantren. Kita mati, itu Quran nemuin kita. Terima kasih kamu udah menjadikan saya bacaan di pesantren. Terus yang keempat, masjid yang dibangunnya. 5, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya. 6, sungai yang dialirkan airnya. Dan 7, sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya itu sehat dari hidupnya. Semuanya itu, lihat semuanya itu ya. Yalhaquhu min ba'di mauti. Akan menemuinya setelah meninggal dunia. Termasuk kita ambil yang nomor 2, anak soleh yang ditinggalkan. Jadi anak soleh yang orang tuanya udah wafat, ini harus waspada. Jangan berbuat onar. Kalau perlu tambah iman, nambah derajat, sehingga di sana ngerasain hasil usahanya baik-baik aja gitu. Kita kan hasil usaha orang tua nih, baik-baik aja. Ini juga terapin ke anak sekarang, ngajarin. Nah, hati-hati ya kalau papa udah nggak ada. Lu jangan zolim, terpapa yang kena. Tapi kalau kamu berbuat baik, wah papa dapat jasa yang luar biasa. Ya itu patokannya. Sekarang kita lihat bagaimana anak soleh harus bersikap kalau orang tuanya udah meninggal. Yang berkaitan dengan orang tuanya, dan orang tuanya akan mendapatkan jasa dari Allah. Hadis nomor 9. Tolong bacakan Dede. Ya Allah, ini ada teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saat aku duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Ansar yang datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada perkara yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua mati yang masih bisa aku lakukan?" Nabi menjawab, "Ya, 1, engkau doakan dan mintakan ampunan bagi mereka. 2, melaksanakan janji mereka. Yang 3, memuliakan sahabat-sahabat mereka. Dan 4, menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungan dengan mereka. Wa huwal ladzi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautiha." Inilah yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu yang setelah mereka mati.
Ada yang bisa jelasin maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita melakukan 4 perbuatan ini secara rutin ketika orang tua kita sudah wafat, maka ada dampaknya untuk orang tua kita di alam barzah. Contoh, kita doakan kan, kita mintain ampun, langsung ada dampaknya. Ya, terus kedua, kita laksanain hukum waris, atau mereka pernah janji sama orang utang-utang kita bayar gitu, ada dampaknya. Ya kan? Terus ketiga, memuliakan sahabat mereka. Datang kita ke rumah teman bapak kita gitu. Itu orang tua kita tahu itu. Diberitahu oleh Allah. Oh, anakmu mau nyambung silaturahim. Dikasih jasa orang tua kita. Paham ini? Sambungan amal. Turut itu dulu urut ya, tar. Mafhum mukhalafahnya adalah hati-hati, jangan berbuat maksiat. Karena dia juga akan dapat perjanjian dengan Allah untuk tanya jawab. Kenapa anak lo udah lo mati berbuat maksiat? Tanggung jawab lo. Udah ada appointment langsung. Jadi secara sengaja anak membuat appointment antara bapaknya yang udah mati dengan Allah di yaumul hisab nanti gara-gara dia maksiat. Paham? Karena dosa nggak bisa dioper kan? Gitu. Ini namanya sambungan amal. Oke. Bentuknya apa aja? Bentuknya sambungan amal yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang bapak ibunya udah meninggal. Itu ada 5. Yang tadi kan yang tadi dia melaksanakan janji mendoakan itu ya. Ada 5. Yang pertama sedekah. Kedua menunaikan nazar orang tuanya atau membayar hutang. Ketiga haji. Keempat puasa. Kelima menyambung silaturahim. Ini semua 5-5-nya ini ya kalau dilakukan orang tua kena dampaknya. Padahal yang beramal siapa? Anak. Kayak yang sedekah kita lihat. Hadis nomor 15. Malah ini pahala Pak Tom, ini pahala malah. Hadis nomor 15, lihat. Dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki berkata pada Nabi SAW, sungguhnya ibuku wafat secara tiba-tiba dan tidak berwasiat. Namun aku mengira jika dia bisa berbicara, tentu dia akan menyuruhku bersedekah. Pertanyaannya, fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajrun? Maka apakah dia bisa dapat pahala jika aku bersedekah atas namanya dan aku pun juga dapat pahala? Kata Rasulullah apa? Naam, laksanakan sedekah untuknya. Ini antik ini, luar biasa nih. Coba nih bapak sekarang nih, ibu udah meninggal, bapak udah meninggal. Ya Allah, ini uang rezeki darimu, saya sedekahkan atas nama. Gak usah bilang pahalanya kasihin, jangan. Atas nama 2 orang tua saya. Maka kata Rasulullah, orang tuamu dapat, kamu juga dapat. Wah, ini loh sambungan amal ini. Cantik nih. Di pengajian lain nggak dapat Pak keterangan begini, ya. Ini saya buang sial aja. Ya. Oke, rajin-rajin sedekah. Bahkan tidak diniatkan pun, karena anak hasil usaha tadi. Setiap bapak sedekah, nggak usah niatin untuk orang tua saya, nggak usah. Sedekah itu dapat. Kenapa? Karena anak hasil usaha. Apa yang dia perbuat baik langsung dapat. Hebatnya itu luar biasa itu. Percaya nggak lo? Ntar nggak percaya lagi. Dia Ustaz ngoceh. Iya. Termasuk untuk Pak Bibutinya. Nggak, orang tua. Ayo. Lagi mikir bukan nggak percaya. Supaya gimana lebih percaya. Bahkan Rasulullah pernah diminta jadi saksi. Kalau Rasulullah menganggap ini bid'ah, ini pahala dioper gitu, dia nggak mau jadi saksi. Saksikan Rasulullah, ini kebun saya sedekahkan untuk orang tua saya yang udah wafat. Mau jadi saksi dia. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ditinggal mati oleh ibunya di saat dia tidak berada bersamanya. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah,
sesungguhnya ibuku wafat dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat baginya apabila aku menyedekahkan sesuatu atas namanya? Beliau menjawab, ya. Dia berkata, sesungguhnya aku menjadikan kau saksi bahwa kebunku yang berbuah ini menjadi sedekah atas nama ibuku. Menurut Bapak Sub'ah ini, siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah ini, kan dia menjual kebunnya disedekahkan. Kata Rasulullah, manfaat, ibunya dapat pahala. Dia dapat pahala juga nggak? Dapat. Luar biasa. Jangan pelit-pelit Pak sama orang tua. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Dan penekanan juga salah satunya penekanan dari hadis yang ini yang buatnya kita menyerahkannya atas nama almarhum gitu. Boleh atas nama, boleh tidak. Yang boleh tidak berdasarkan hadis yang tadi lagi bahwa anak hasil usaha. Maksudnya jangan pahalanya untuk dia karena Nggak usah. Pahalanya nggak usah. Itu urusan Allah itu. Karena saya makanya kasih judul sambungan amal. soalnya banyak yang terjadi di masyarakat kita begitu. Iya. Soalnya ini pahalanya untuk almarhum ini gitu. Nggak usah. Atas nama. Bahkan begini Pak, kalau kita sedekah, ya, kemudian kan yang dikubur dapat nih, dia dapat bonus juga, selain pahala sedekah, dapat ampunan. Padahal kita nggak mintain ampun. Hadis nomor kelima. Nomor 5. Dari Abu Hurairah bahwa seorang berkata pada Nabi SAW, sungguhnya ayahku wafat dengan meninggalkan harta dan belum berwasiat. Apakah Allah akan menghapuskan kesalahan dia karena sedekahku atas namanya? Beliau bersabda, "Na'am." Apakah Allah akan mengampuni dia gitu kan ya? Mengampuni dia karena aku sedekah atas namanya? Jawab Rasulullah, "Na'am." Ya Allah, atas nama bapakku yang udah wafat, ini tak selain 5 juta ke musola, jebret gitu. Dia dapat jariah, orang tuanya dapat ampunan dan pahalanya juga. Automatik. Cakep deh. Terus sekarang yang kedua, yang tadi sedekah, yang kedua menunaikan nazar atau membayar hutang. Hadis nomor 13. Menunaikan nazar atau membayar hutang. Dari Ibnu Abbas dia berkata saat meminta fatwa pada Rasulullah SAW mengenai nazar. Nazar itu kan bisa hutang juga kan ya, yang menjadi kewajiban ibunya dan ibunya meninggal sebelum dia menunaikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Akdihi anha." Tunaikanlah nazar itu untuknya. Saya tanya, yang berbuat siapa? Anak yang berbuat. Oh, ibunya udah nggak ada, tapi kemudian sah. Ibunya dapat pahala menunaikan nazar, anaknya pun dapat pahala juga menunaikan nazar. Bayar hutang juga begitu. Ini makin membina kasih sayang kita pada orang tua. Tapi ingat, kita lagi di bab suriat. Kita sampaikan ini pada anak kita gitu loh. Ya. Supaya kita untung tadi alam barzah. Jangan pernah dilaknat-laknat, bapak pelit. Udah gituin nanti orang kita mati. Oke? Nah, kemudian haji. Nah, ini pertanyaan Pak Rudi. Ya, haji. Lihat. Haji untuk orang yang udah mati. Wah, dia kan aneh nih. Tadi orang masih hidup. Nih, orang tua udah mati. Hadis nomor 6. Dari Sa'ad bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji. Namun dia belum sempat menunaikannya hingga meninggal dunia. Apakah boleh aku menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya, tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu ternyata mempunyai hutang? Apakah kamu wajib membayarkannya? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar." Oke, Pak Rudi jelas. Kalau tadi gara-gara lumpuh, nggak bisa naik kendaraan, udah tua, lalu Rasulullah bilang, "Ya udah, kamu hajikan, bapakmu jadi mabrur." Ini belum haji, tapi sebelum meninggal dia bilang, "Saya nazar untuk haji." Berarti dia berhutang pada Allah. Ya, gitu. Sehingga hajikan. Yang ngelaksanain haji, yang tawaf capek-capek anaknya, orang tuanya gugur kewajibannya. Jadi haji orang tuanya.
pahala haji dapat. Anaknya dapat nggak? Dapat juga. Lu nggak percaya gue cekek loh. Ya. Lu capek-capek nih. Dikit lagi. Sekarang puasa. Hadis nomor 17. Dari Aisyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya. Walinya itu yang dimaksud bukan wali nikah gitu loh Pak. Maksudnya orang yang dekat dengan dia. Orang yang dekat dengan anak ini. Ya keluarga inti, istri boleh, sama anak juga boleh. Kan kita heran. Kata Quran, Anda dapat pahala atas apa yang Anda lakukan sendiri. Ini orang tua kita mati, utang puasa. Puasa wajib loh Pak ya, bukan puasa sunnah. Kata Rasulullah, puasakan untuknya. Sehingga dia tidak punya utang puasa lagi, yang melaksanain anak. Yang maunya warisan doang. Tapi haji, puasa, sedekah atau zakat dibayarkan itu hanya berlaku itu saja, untuk sholat tidak berlaku. Jadi kalau ada orang tua yang memang tidak sholat, tidak bisa kita mensolatkannya. Membayar sholatnya nggak bisa, ya. Karena nggak ada tuntunannya kan gitu ya. Jangan dibuat-buat tuntunannya. Ini kan udah yang jelas ada sedekah, artinya zakat juga masuk kan, puasa, ada haji, ya kan. Tapi sholat tidak. Karena sholat itu wajib, hakun wajibun ala kulli muslimin. Kemudian setiap dia selama nyawanya masih ada, walaupun maaf kata ketabrak kereta, tangan kaki putus, tapi pala masih ada, masih bisa ngomong, sholat wajib. Nah iya. Kecuali orang udah nggak ada rosunya, nggak ada palanya, itu berarti udah nggak usah disolatkan saja. Ya, terakhir menyambung silaturahim. Ya, saking mau mengikuti perintah Rasulullah, ada yang namanya Umar bin Khattab itu punya anak siapa namanya? Abdullah bin Umar. Jalan sama sahabat lainnya, ketemu sama anaknya temannya bapaknya. Temu satu hari. Kamu kan ini kan? Kamu bulan kan? Iya betul gitu. Abdullah bin Umar langsung ngasih sorbannya, ngasih ontaknya, ngasih semuanya. Sahabatnya heran, lu kok bisa ngasih begitu, gimana gitu? Dia itu anak dari teman bapakku. Itu namanya nyambung silaturahim. Dan perbuatan itu, bapaknya kecipratan nggak? Kecipratan. Nah nih, hadis terakhir, hadis nomor 18. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya apabila dirinya hendak pergi ke Mekah, maka biasanya dia membawa keledainya untuk dikendarai. Jika dia sudah bosan untuk mengendarai unta dan sudah menjadi kebiasaannya, dia menggunakan sorban yang diikatkan pada kepalanya. Jadi Abdullah bin Umar punya kebiasaan, dia kalau dia udah bosan naik onta, dia naik naik keledai. Dan kebiasaan dia pakai sorban. Pada suatu hari ketika dia sedang mengendarai keledainya, tiba-tiba ada seorang laki-laki Arab Badui yang lewat. Maka dia berkata, bukankah kamu ini adalah Fulan bin Fulan? Orang tersebut menjawab, iya benar. Lalu Ibnu Umar memberikan keledainya kepada orang tersebut. Kepada siapa? Orang itu sambil berkata, ambillah keledai ini untuk kendaraanmu. Setelah itu dia juga memberikan sorbannya dengan mengatakan, ikatlah sorban ini di kepalamu. Salah seorang sahabat berkata pada Ibnu Umar, semoga Allah mengampuni hai Ibnu Umar, karena kamu telah memberikan keledai yang biasa kamu jadikan kendaraanmu dan sorban yang biasa kamu ikatkan kepadamu kepada orang Badui itu. Abdullah bin Umar menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa saya pendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara bakti seorang yang paling baik kepada orang tuanya adalah menyambung tali keluarga kepada karib yang orang tuanya setelah orang tuanya itu meninggal dunia. Sungguhnya bapak orang Arab Badui itu adalah teman Umar bin Khattab. Jadi kita nemu ada anaknya teman bapak kita, teman ibu kita, anaknya loh. Manjain Pak. Woi, udah makan belum? Kenapa? Karena perbuatan itu membuat bapak kita diangkat derajat dan diberi pahala. Sambungan amal. Jelas ya di sini ya.
Jangan ragu-ragu ya. Batin udah, amal udah, sambungan pengaruh, sambungan kebaikan keburukan. Jadi jangan main-main dengan zuriat. Kita ini ada magnet sama anak kita sama bapak kita. Setiap langkah kita ada penilaian dari Allah dan disambung kepada orang tua dan kepada anak kita. Lain sama orang lain. Ya, orang lain berlaku satu kaidah, man sana sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan satu kebaikan, maka kalau kebaikan itu ditiru oleh orang lain itu melakukan dapat pahala, kita dapat pahala juga. Orang lain itu. Tapi yang mencontohkan keburukan juga begitu. Orang lain itu dapat dosa, kita dapat dosa juga. Kalau terhadap anak khusus. Jelas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurban untuk sambungan